Ikutlah menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah seorang hamba Tuhan memang harus menderita? Bagaimana sikap kita terhadap penderitaan? Jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Jadilah kuat dan ikutlah mengambil bagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injilnya. Penderitaan yang kita alami karena namanya tidak akan sia-sia. Tuhan menjamin dengan kesetiaannya, Ia akan menyertai kita. Karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun dengan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Dalam perikop ini, ia mendorong Timotius supaya tetap kuat di dalam kasih karunia Kristus, meski harus menjalani penderitaan dalam pelayanan. Seperti seorang bapa menasihati anaknya, Paulus menasihati Timotius dengan memberikan gambaran tentang arti penderitaan bagi seorang yang melayani Tuhan. 1. Sebagai seorang prajurit, ayat 3 dan 4. Pertama adalah gambaran sebagai prajurit yang tidak memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ia penuh disiplin dan kepatuhannya kepada atasan tak perlu dipertanyakan. Seorang prajurit tidak memiliki pilihan yang lain. Ia hanya dapat berkata, "Siap, kerjakan," untuk setiap tugas yang diperintahkan kepadanya. Ia harus meninggalkan segala urusannya demi ketaatan menjalankan perintah dari pimpinannya. Jika kita sudah menyerahkan diri kita untuk menjadi prajurit Kristus, kita harus melepaskan dunia ini. Tidak lagi memusingkan diri kita dengan segala urusan yang dapat mengalihkan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Perhatikanlah, kepedulian utama seorang prajurit haruslah untuk menyenangkan hati pimpinannya. Seorang prajurit dengan penuh kerelaan menderita demi sebuah ketaatan, bahkan menjadi kebanggaan baginya jika ia mati dalam ketaatan untuk menjalankan perintah. 2. Seperti seorang olahragawan, ayat 5. Gambaran kedua adalah seperti olahragawan yang bertanding sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ia tidak bisa mengubah peraturan seenak hatinya sendiri. Untuk itu ia harus menyangkal diri demi mengikuti disiplin yang diterapkan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara atau menerima piala sebagai tanda kemenangannya apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Kita berjuang supaya mengalami kemenangan dengan jalan mengikuti semua aturan yang telah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Ini adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh kemenangan, atau juga merupakan penderitaan karena seorang harus menyangkal dirinya, memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Menderita karena tidak mau menjadi sama dengan dunia, melainkan hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah jalan menuju kemenangan sejati. 3. Seperti seorang petani, ayat 6. Gambaran ketiga adalah seorang petani yang bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Ia harus memelihara dengan tekun benih yang sudah ditanam. Pekerjaannya membosankan karena ia harus melakukan hal yang sama tiap-tiap hari, yakni menyiram dan merawat tanaman jika ia ingin menuai hasil yang baik kelak. Selain itu, ia pun harus bersabar menunggu upah yang didapat sebagai hasil jerih payahnya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jika seorang mau menikmati buah, maka ia harus bekerja keras. Petani menjadi teladan dalam hal kerajinan dan kesabaran untuk menanti proses pertumbuhan hingga masa panen nanti. Menunggu dengan penuh kesabaran adalah sebuah penderitaan sebelum seseorang mendapatkan upah yang dijanjikan. Demikian buah dalam pelayanan tidak terjadi secara instan, melainkan diperlukan pengorbanan untuk memupuk dan merawatnya dengan penuh kesabaran. Sahabat Iktus, itulah 3 gambaran karakter yang harus dimiliki seorang pekerja Kristus. Setiap karakter memerlukan ketekunan dan ketahanan untuk menderita jika ingin berhasil. Tentara yang mundur sebelum perang berakhir tak akan melihat kemenangan. Atlet yang berhenti bertanding sebelum pertandingan berakhir tak akan pernah meraih medali.
dan petani yang berhenti bekerja sebelum musim panen dimulai tak akan pernah menuai hasil. Setelah saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berkomitmen menjadi seorang prajurit Kristus yang rela menderita dalam ketaatan pada kehendak Kristus. Saya melakukannya karena Kristus telah terlebih dahulu menderita dan mati bagi keselamatan saya. Penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan penderitaan Kristus untuk saya. Karena itu kerja keras saya dalam pelayanan sesungguhnya tidak layak disebut sebagai sebuah pengorbanan, tetapi inilah ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya rela menderita demi ketaatan saya kepada kehendak Kristus? Apakah saya rela menderita untuk hidup sesuai firman Allah dan tidak menjadi serupa dengan dunia? Apakah penderitaan Kristus mendorong saya untuk bekerja lebih keras lagi dalam pelayanan demi penuaian yang maksimal? Tuhan Yesus, saya menerima panggilan-Mu untuk menderita bagimu. Saya tidak menjadi takut menghadapi penderitaan, karena saya percaya bahwa penderitaan yang saya alami mengerjakan kemuliaan kekal bagi kehormatan-Mu. Ya Tuhan, seperti seorang prajurit, saya hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Seperti seorang olahragawan, saya berjuang demi mahkota kemuliaan yang telah disediakan bagi saya. Seperti seorang petani, saya mau bersabar menanti buah yang bernilai kekal dalam pelayanan saya. Amin. Merupakan hak istimewa bagiku jika aku diizinkan mencicipi sedikit saja dari penderitaan Kristus. Kristuslah